Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan ini saya akan melanjutkan materi kitab Uqudul Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah annahu yanbaghi, bahwa selayaknya atau dianjurkan, ayat labu dianjurkan, lirajuli bagi suami, lirajuli bagi suami, an yuswiya imra'atahu, harus berwasiat pada istrinya, harus merintah atau mengingatkan pada istrinya. Dan juga wa an yunfiqah, dan harus memberi nafkah, harus memberi nafkah alaiha, atas istrinya, ala qadri wasa'ihi, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya, wa an yastahmila, dan harus memikul alaiha, tentang apa yang telah disakiti istrinya. Jadi wa yatalattafa, dan harus berbuat lemah lembut biha, terhadap istrinya, wa an yaslukaha, dan harus melewati atau menjalani dengan istrinya sabilal khair, di jalan yang baik. Nah, ini selanjutnya wa an yu'allimaha, dianjurkan suami itu mengajari istrinya ma tahtaju ilai fiddin, dalam masalah ilmu agama, ilmu agama yang dibutuhkan oleh istrinya. Saya ulangi lagi, dianjurkan oleh suami harus mengajarkan atau mengajarkan istrinya tentang masalah ilmu agama yang dibutuhkan, yaitu min ahkami taharati, dari beberapa hukum bersuci. Contoh kal ghusli, seperti mandi besar. Jadi suami wajib mengajarinya tentang masalah mandi besar itu wajibnya apa saja. Oh, niatnya bagaimana, kalau niat junub bagaimana, kalau dari haid bagaimana, dari nifas juga bagaimana. Suami punya kewajiban untuk mengajari istrinya. Dijelaskan dalam fikih, kalau memang suaminya tidak tahu, masalah ini nggak tahu, maka seandainya istrinya keluar dari rumah untuk belajar masalah ini, maka suami tidak boleh melarangnya. Dan keluarnya istri itu tidak dianggap nusyus atau maksiat, sehingga masih punya kewajiban untuk menerima nafkah. Saya ulangi lagi, kalau memang suaminya tidak tahu dalam masalah agama yang dibutuhkan oleh istri, nanti saya sebutkan semuanya, maka seandainya istri belajar keluar menghadiri majlis taklim, cari ustadz umpamanya keluar rumah, maka la yajuzul man'u, suami tidak boleh melarang atau mencegahnya. Kalau ghusli seperti mandi besar, yang wajib apa saja, niat umpamanya, niat junub bagaimana, haid bagaimana, nifas umpamanya bagaimana. Terus yang kedua, ta'mimul ma' li jam'il badan, semua anggota badan harus diratakan. Jelaskan semuanya. Mandi besar minal haidi, dari haid, wal janabati, dan juga dari junub. Wakal wudu wa tayamum, dan juga seperti wudu dan tayamum. Tayamum, fardunya wudu itu apa saja, ada berapa? Niat umpamanya, terus membasuh muka, semuanya jelasin. Wa tayamum, dan juga tayamum, fardunya apa saja, yang membatalkan apa saja, yang membatalkan wudu juga apa saja. Jadi suami punya kewajiban untuk mengajari istrinya. Terus min kulli ma yata'allaqu bihi, dari setiap
masalah yang ada kaitan dengan ini, dengan haid, dengan janabah dan yang lainnya. Wal ibadati, dan juga dalam masalah ubudiyah, ai fardiha wa sunaniha, baik masalah fardohnya dan juga kesunahan ibadah. Min sholatin, wajib mengajari sholat. Syarat wajib sholat itu apa? Syarat sahnya sholat juga itu apa saja? Oh, menghadap kiblat, menutupi aurat, harus suci umpamanya. Terus rukun-rukun sholat itu apa saja? Jelasin. Membatalkan sholat juga apa saja? Baik yang menjadi kefarduhan maupun kesunahan. Min sholatin wa zakatin, dan juga zakat. Wajibnya zakat. Zakat fitrah, zakatul mal, nisabnya bagaimana? Wa shaumin, dan juga puasa. Yang wajib apa saja, yang sunnah puasa Ramadan umpamanya. Caranya bagaimana? Wa hajjin, dan haji. Nah ini, fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha falaysa lal khuruj. Kalau memang suami itu fa in kana ar-rajulu qa'iman, sudah melaksanakan bi ta'limiha, sudah mengajari istrinya, karena ketepatan suaminya ustadz, suaminya pernah mondok walaupun tidak begitu lama. Jadi kalau suaminya sudah mengajari tentang agama-agama yang dibutuhkan oleh istrinya, maka falaisa lal khuruj, maka istri itu tidak boleh keluar dari rumah dengan tujuan keluar tadi li su'alil ulama, dengan tujuan bertanya kepada ulama, enggak boleh, karena sudah tercukupi atau sudah mencukupi apa yang telah dimiliki atau ilmu yang dimiliki suaminya. Terus kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ay aqarru bil iman, mereka sudah mengakui dia termasuk orang-orang yang beriman. Qu anfusakum, jagalah dirimu. Jadi pertama, sebelum menjaga orang lain, kita harus menjaga diri sendiri. Sebelum menyuruh orang lain, kita menjalani kewajiban itu, dimulai dari kita sendiri. Sebelum kita nyuruh orang lain untuk sholat, untuk belajar, harus dimulai dari diri sendiri. Sebagaimana doa sebelum mendoakan orang lain, terlebih dahulu kita mendoakan diri sendiri. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, atau Rabbighfirli wa liwalidayya wa limasyayikhi wa li asatidzi umpamanya. Jadi sebelum mendoakan orang lain, harus mendoakan diri sendiri. Jagalah dirimu wa ahlikum, dan keluargamu. Ai minan nisa wal aulad wa kullun minat tahrin, yaitu dari istri dan juga dari anak-anakmu. Jadi kata Al-Quran, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu. Keluarga itu meliputi istri dan juga anak. Ya Allah. Naron, dari api neraka. Qala, berkata yang menjelaskan Al-Quran ini, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, faqihuhum wa adibuhum. Yang dimaksud dengan ku anfusakum tadi, faqihuhum ay alimuhum, ajarilah mereka, ajarilah keluargamu, baik istri dan anak-anakmu, tentang syara'i al-Islam, tentang syariat Islam, tentang masalah hukum-hukum Islam, masalah ubudiyah, masalah muamalah, syarat sahnya apa saja, syarat wajibnya apa saja, rukunnya apa saja, yang membatalkan juga apa saja. Selain mengajari ilmu, wa adibuhum ay alimu, ajarilahum mereka, ajarilah mereka atau didiklah mereka tentang mahasinal akhlak, tentang akhlak yang baik. Mahasinal akhlak, tentang akhlak yang baik.
Terus wakilah dikatakan anna asyaddan nas adzaban yaumil qiyamah, bahwa sesungguhnya besok di hari kiamat orang yang paling parah siksaannya yaitu man seseorang jahila ahlu yang keluarganya dalam keadaan bodoh. Jadi dia membiarkan keluarganya dalam keadaan bodoh. Di sini ada sebuah hadis, dikarenakan kata Nabi, wa an sayyidina Abdullah bin Umar anin Nabi, kata Nabi, annahu qala kullukum, kalian semua, ra'in itu pimpinan, ay hafid mu'taman, pimpinan yang diberi amanah, wa mas'ulun an ra'iyati, dan dipertanggungjawabkan dari masalah rakyatnya. Fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi imam, sebuah presiden, gubernur, terus lurah dan juga bupati dan sejenisnya, itu ra'in, pimpinan, dan akan dipertanggungjawabkan dalam masalah bawahannya atau rakyatnya. Wa rajulur ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati, begitu juga seorang laki-laki itu menjadi pimpinan dalam masalah urusan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, dan akan dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Terus wahya mas'ulatun an ra'iyatihi, dan juga perempuan itu menjadi wal mar'atu ra'iyatun, ini wal mar'atu, dan perempuan atau istri itu ra'iyatun, menjadi pimpinan fi baiti zaujiha, dalam masalah urusan rumah. Contohnya bi husni tadbiril ma'isyah, dengan mengatur masalah ma'isyah, wan nusilahu, dan memberi nasihat. Jadi kalau suaminya mungkin ekonominya menurun atau tidak lancar, yang istri memberi masukan. Sehingga wa mas'ulatun an ra'iyatihi, dan juga akan dipertanggungjawabkan masalah hal itu. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi, begitu juga pelayan atau pembantu, khadim itu menjadi pimpinan dalam masalah untuk menjaga harta majikannya. Jadi pembantu itu pimpinan untuk menjaga atau mengamankan harta majikannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dipertanggungjawabkan dalam hal itu. Terus selanjutnya war rajulu ra'in fi mali abihi, dan juga seorang laki-laki itu menjadi pimpinan dalam masalah harta orang tuanya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan juga akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kalian semua itu pimpinan dan juga akan dipertanggungjawabkan dalam masalah kebijakan-kebijakannya. Waqala, Nabi bersabda, Allah ay ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa fi nisa, dalam masalah perempuan. Fa innahunna, karena sesungguhnya perempuan itu amanatun, itu sebuah amanah, indakum, yang dititipkan kepada kalian semua. Oleh karena itu falam ya'mur imra'atahu bis-shalah, barang siapa yang tidak merintah istrinya untuk salat, wa lam yu'allimha, dan juga tidak mengajari tentang masalah agama, faqad khana Allah wa rasulah, maka suami itu khianat kepada Allah dan khianat kepada Nabi. Saya ulangi lagi, barang siapa yang tidak merintah istrinya untuk sholat dan tidak mau mengajarinya untuk sholat, mengajari ilmu-ilmu agama, maka laki-laki yang seperti itu dianggap khianat kepada Allah dan juga khianat kepada Nabi. Terus selanjutnya waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Thaha, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahlah keluargamu bis-shalah, dengan salat yang 5 waktu. Wa ruwiya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa beliau
sabda, la yulkillahu subhanahu wa ta'ala ahadan. Allah Ta'ala tidak akan menemui seseorang bidzambin a'dham dengan dosa yang lebih besar min jahalati ahli, dikarenakan keluarganya dalam keadaan bodoh atau tidak ngerti agama. Saya ulangi lagi, Allah Ta'ala tidak akan menemui hambanya atas seseorang kalau memang dia membawa dosa yang paling besar, yaitu keluarganya dalam keadaan bodoh atau tidak ngerti agama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan ditanyakan dalam channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.